Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Pradana, NIM L1A119017, Peminatan Silvikultur, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem silvikultur pada hutan alam, yaitu sistem silvikultur hutan mangrove. Baiklah, apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut atau tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat atau tempat tumbuh umumnya berlumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Distribusi jenis dari laut ke daratan adalah Sorneratia sp, Avicennia sp, Brugueria sp, Rhizopora sp, Cereops sp, Lumnifera sp, dan Xylocarpus sp. Untuk jenis Rhizopora sp, Brugueria sp, dan Cereops sp, yang ketiganya termasuk ke dalam famili Rhizoporaceae, merupakan jenis yang jumlahnya paling banyak dan kayunya mempunyai nilai ekonomi paling tinggi. Kemudian famili Rhizoporaceae relatif sudah diketahui teknik silvikulturnya. Kemudian untuk tujuan pengusahaan pada hutan mangrove, yaitu pengusahaan hutan mangrove ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpih kayu atau chips. Kemudian secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah pengembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Kemudian sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau mother trees method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon untuk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi pohon berikutnya. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakan hutan dengan komposisi seperti semula, dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Sistem silvikultur ini terutama ditujukan untuk pohon dengan famili Rhizoporaceae. Kemudian untuk wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan diproduksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 meter dari tepi sungai, alur air, atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Kemudian menurut Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 tentang lingkungan hidup, pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau green belt selebar 130 kali tunggang pasang air laut. Kemudian rencana kerja pengusahaan hutan mangrove, yaitu pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagian kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk persiapan sebelum penebangan, yang pertama tahapnya adalah inventarisasi. Tujuannya yaitu mengetahui keadaan pohon, mempermudah fisik lapangan dan sosial ekonomi di sekitar hutan, menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan, dan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Kemudian ada objek inventarisasi yang terdiri dari semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Kemudian ada pancang, yaitu permukaan dengan tinggi lebih tinggi dari 1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. Kemudian ada pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih, diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang atau bandir. Kemudian inventarisasi pohon dilakukan dengan metode sistematik strip sampling. Jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri kanan jalur rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya.
Kemudian inventarisasi permukaan dilakukan dengan metode sistematik plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2x2 meter. Kemudian petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Pancang diamati pada petak 5x5 dengan jarak 100 meter, posisi berseling dan rintis. Kemudian untuk pengolahan data, nama jenis dibedakan kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Kemudian volume dikelompokkan kelas diameter 10-20 cm, 21-30 cm, 31-40 cm, dan lebih besar daripada 40 cm. Pengambilan kesimpulan yaitu penebangan dilakukan dapat ditinggalkan pohon induk secara acak 40 batang per hektar, atau pada areal tersebut telah ada permukaan semai sebanyak 2.500 batang per hektar atau dengan jarak tumbuh 2x2 meter. Penjarangan boleh dilakukan bila pada areal tersebut dapat ditinggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar yang berdiameter lebih besar daripada 10 cm. Kemudian tahap kegiatan yang kedua adalah penataan hutan dengan tahap yaitu pemberian tanda batas menggunakan patok yang dicat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Kemudian pembagian wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. Diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu administrasi penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Kemudian pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan, yaitu yang pertama kelas hutan mangrove lindung tidak boleh diganggu, kelas hutan Rhizoporaceae yang terdiri dari Rhizopora sp, Bruguiera sp, dan Cereops sp. Kemudian kelas hutan mangrove yaitu selain dari famili Rhizoporaceae. Kelas hutan Rhizoporaceae dibagi ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas hutan mangrove masak tebang, belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah tebang. Kemudian kelas hutan mangrove dewasa yaitu bekas tebang yang belum masak tebang atau berumur 10 tahun atau lebih. Kemudian kelas hutan payung muda yaitu bekas tebangan berumur kurang dari 10 tahun, dan kelas hutan mangrove rusak yaitu tidak punya cukup permudaan dan pohon induk. Pada areal kerja, kelas hutan itu dipetakan dengan skala 1:10.000. Kemudian pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun kemudian dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok yaitu 100 hektar. Kemudian setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10-50 hektar. Batas blok sedapat mungkin dengan batas alam yaitu sungai, alur air, atau pantai. Kemudian tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Kemudian ada penyusunan rencana kerja yaitu berdasarkan atas hasil inventarisasi disusun dalam bagian kerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian penunjukan pohon induk ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora sp, Bruguiera sp, dan Cereops sp. Kemudian jumlah pohon induk yaitu 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas bandir atau akar napas. Kemudian pohon induk harus berbatang lurus dan dengan tajuk lebat dan sehat. Kemudian pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak. Kemudian pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Kemudian ada tahap kelima yaitu penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Batas diameter, peralatan, dan siklus tebang yaitu pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologi serta mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Kemudian sistem penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon hidup 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan, dan pada umur 15-20 tahun adalah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Usaha pencegahan kerusakan hutan pada waktu penebangan
Pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk. Permudahan dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permudahan kayu jenis Rhizoporaceae. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air, atau parit dengan lebar 1,5 meter atau dengan lori melalui rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antar rel atau parit yaitu kurang dari 200 meter. Kemudian luas tempat penimbunan kayu atau TPN termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 areal penebangan TPN, dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Kemudian tahap ke-6 adalah pemeliharaan bekas tebangan, yaitu penjarangan, menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sebagai pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, atau terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Kemudian ada pengayaan, yaitu areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri kanan rel atau parit, bekas TPN, pondok, dan sebagainya yang belum ditumbuhi permudahan harus ditanami dengan jenis-jenis Rhizoporaceae. Kemudian cara penanaman, pembersihan lapangan dan pemasangan ajir, pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antar jalur 2 meter, dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pasang ajir dengan jarak 2 meter sebagai tempat penanaman. Pengumpulan buah benih dari pemilih Rhizoporaceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan penanaman. Kemudian buah yang diambil kemudian ditanam pada posisi ditancapkan pada ajir. Kemudian penyayangan dilakukan pembersihan gulma sebagai gulma sampai umur 2 tahun. Kemudian tahap terakhir adalah perlindungan hutan, dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, hama dan penyakit, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.